Jadi belajar itu menangkan niat. Jadi niat itu yang membawa kita keberkahan, baik dunia maupun akhirat lah ditanamkan niat. Jangan maksudnya asal-asalan belajar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama Allah mengutus kita yaitu untuk mencapai kemakmuran dan mendapatkan keridhaan Allah, supaya kita nantinya mendapat kelapangan dunia dan mendapatkan kelapangan akhirat dan mendapatkan terkumpul para anbiya Allah dan beserta dengan wali-walinya Allah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala latul fika. Berpeganglah engkau karena siapa? Kita niatkan dalam hati kita berpegang karenamu ya Allah. Fika, untukmu ya Allah. Allah berfirman, "Hasatta walakinna innaka fatalta liyukala anka ajiruhu." Tapi niat kita, tujuan baik ibadah, tujuan hati kita, lapangkan hati kita niat kepada Allah. Tapi Allah melihat kita bohong, engkau adalah berdusta, engkau adalah menutupi daripada aib malu. Jadi engkau mengikuti di acara-acara majelis, engkau datang ke tempat majelis cuma mendapat sifat malu. Dikatakan Allah adalah orang yang adalah berbohong. Bisa tetangga ke majelis lalu kita akan ikut, lalu kita barang-barangan ikut. Nah itu adalah terbawa daripada bukan niat. Itu yang dikatakan oleh Allah, engkau adalah bohong. Ini yang bisa menyesatkan dalam kita di akhirat nanti. Pertama kali dia jatuh ke dalam masalahnya. Jadi niat ini kita bujur tanamkan. Niat itu amalan zahir. Apa amalan batin? Allah berkata, aku tanya engkau, niat itu apa amalan zahirmu, apa amalan batinmu? Allah berkata, artinya sebenarnya itu kamu itu berjihad karena aku atau berjihad karena siapa? Jadi kita tanamkan niat. Jadi tanamkan niat dalam hati kita. Jihad apa amalan zahir? Amalan zahir, jihad itu batang tubuh kita, berniat mengarasi itu jihad, itu amalan zahir. Amalan zahir itu berat apa tidak? Berat. Amalan batin itu adalah amalan hati, yaitu adalah ikhlas. Tidak ada harganya, tidak ada hajat bagi Allah untuk menerimanya. Kenapa? Saking pentingnya amalan hati itu menyadari amalan-amalan diri kita. Jadi hati niat terbawa dengan hati yang ikhlas. Itu yang penting. Kadang-kadang kita umpat, maaf, yasinan, tahlilan, segala macam, tapi tidak ikhlas. Itu yang membuat celaka pian. Kalau contohkan, ada seorang pegawai itu umpama bagian perusahaan. Lalu dia bekerja dalam perusahaan itu, nang kada pernah dia kerja, lalu dia kerjakan. Tidak sesuai apa yang dia kerjakan. Datang busnya, diperintah oleh busnya, kamu kerjakan lagi yang satu itu. Tapi bukan punya dia yang punya kerja, tapi punya orang lain. Lalu bus itu mengerjakan, lalu dia itu mengerjakan yang diperintahkan oleh bus.
atasannya, lalu dia gawi tenang. Teman yang mengejek dia bahwasanya, kenapa ikam hakun menggawi itu bahasa Banjar? Kenapa ikam hakun menggawi itu? Itu lain gawian ikam. Kenapa ikam hakun menggawinya? Aku disuruh bos Pak, gaji tetap tidak naik gajinya, itu aja gajinya, tapi tetap karena dia taat dengan atasan. Sebab itulah Allah nilai bagi dia. Contoh nilai bagi dia di mana? Kalau kiaskan pada zaman Roman, di zaman Roman itu disuruh memukul batu, batu dipukul, pecah kemudian dipikul. Bukan jatah dia yang memukul batu, tapi dia harus memikul. Tapi dia disuruh memecah batu dan dipukul. Lalu diangkutnya, dibawa ke tempat sana. Ketika dia itu kelelahan dan mati, ketika matinya dia dicatat oleh Allah yang dia sedekah, gajinya tidak dapat sesuai dengan gaji, aturnya naik gaji, tapi tidak dapat gajinya naik, tetap segitu-gitu gajinya. Tapi Allah catat bagi orang itu adalah sedekahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menyebabkan dia masuk surga. Nah, begitu juga kalau kita menanamkan niat hati kita yang benar dengan ikhlas. Hati jadi orang yang begawi itu sembahyang hanya sekedar melaksanakan sembahyang. Bagi manusia yang sekedar melaksanakan sembahyang itu nantinya kelihatan, bekasnya kelihatan. Nah, melaksanakan ibadah dengan hati batinnya itu juga kelihatan, tapi tidak kelihatan dunianya, akhiratnya yang dikelihatan. Nah, itulah makna daripada hati. Jadi kurun sampai akan kayak sembahyang kemarin, itu niatnya adalah hati. Jangan orangnya hebat sembahyang, jangan. Hati, amalan batin. Itu adalah ikhlas, tidak ada harganya, tidak ada hajat bagi Allah untuk menerimanya bagi orang yang ikhlas. Kenapa? Saking pentingnya amalan hatinya itu menyertai amalan jahilnya. Maka disitulah menjadi dalil. Belum contohkan lagi. Orang yang dipanggil oleh Allah itu siapa? Orang yang belajar, orang yang mengajar, contohnya. Kemudian orang yang sibuk membaca Al-Quran, dia sibuk dengan membaca Al-Quran, dia sibuk dengan amalan-amalan lainnya, pekerjaannya yaitu baca Quran dan mengajar. Belajar itu disebut kesibukannya sehari-harinya. Ketika dia mati, dibangkitkan Allah nantinya, Allah berkata, "Mafil, kamu ngapain dulunya ketika kamu itu di dunia?" Orang itu berkata, "Ta'lam tutirna walam tuhu marku Al-Quran." Aku juga sering sibuk baca Al-Quran. Aku ngaji, melajari orang membaca Al-Quran, melajari segala macam. Semua diajarkannya dari keagamaan. Lalu dia kemana-mana, ikut pengajian juga, dan kemudian berdakwah. Kemudian Allah nanya lagi untuknya, untuk siapa itu? Laisi. Allah tanya, laisi, untuk siapa itu? Fika, untukmu ya Allah. Kalau untukku, kata Allah, hazarta, tapi kamu bohong. Kamu minta puji, kamu merasa hebat, kamu merasa belajar orang hebat. Kayak contoh kayak ulun belajar kan merasa diri ulun hebat, jangan harap ulun bisa masuk surga. Tapi Allah kata hatimu, hazarta, kamu berbohong. Ini yang sulit. Nah, jadi itu adalah amalan hati batin kita. Niatkan. Kau dalam berdusta, kau mengajar minta dipuji dari masyarakat, engkau merasa hebat, engkau merasa suaramu menjadi orang ini, orang pandang dirimu adalah orang alim. Itu belum yang dia dapat Allah. Dia berdapat daripada makhluk, bukan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nilai hatinya adalah kebanggaan dari makhluknya, bukan kebanggaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya yang dari Allah. Sama dengan kita sembahyang kemarin mengajarkan juga tadi.
supaya kita tuh paham. Itulah faedahnya. Jadi aku bangga rasanya disebut sebagai orang alim. Aku orang yang soleh. Tapi Allah kata apa? Kila engkau bohong, engkau berdosa, karena kau memuja dan pujian daripada orang itu tadi yang menjabarkan kamu akan menyeret ke dalam lubang neraka. Wajhihi, wajahmu akan kau antarkan ke dalam neraka, kakimu kau antarkan ke dalam neraka. Ini auzubillah min dzalik. Jadi biar belajar ditanamkan ya. Jangan aku majelis di sana, di sini, itu omongnya itu jangan. Tapi ilmunya ada dapat sedikit-sedikit. Mendapatnya apa? Raminya yang didapat. Nah ini buat pelajaran kita supaya kita itu amalan pian, dia sedetik amalan pian tapi tulus ikhlas. Itulah nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersingkir daripada yang lain-lain. Maksud tersingkir itu dosa-dosa kita itu terhapuskan, akan dijadikan dalam satu detik ini membawa kita ke dalam surga. Dan bagi orang yang tadi rasa hebat, rasa alim, itu yang didapatkan olehnya. Allah berfirman, Fa'umira lawajihi, maka kamu dan disirik akan oleh Allah ke dalam atas neraka. Maksudnya disirik di dalam di atas neraka, di dalam di atas neraka. Artinya kan dalam neraka, tapi di atas neraka. Di dalam, tapi bukan di dalam neraka, tapi di atas. Ya neraka juga. Dia pilih api bawah, di atas kan. Berarti bawah api, nah di atas apinya sama. Ada kalau sudah mempelajarkan apalah sudah. Fa'amma man a'ta wattaq. Ingatlah. Nah, ingat lagi itu. Itu doa mengatuk pintu langit semalam. Nah, janganlah awas libur loh, libur ingat. Fa'amma man a'ta wattaqwa. Wattaqwa itu mengatuk pintu langit. Makanya kalau kita mengatuk pintu rumah, tok belum tentu dibukai. 3 kali belum tentu dibukai. Tapi kalau kita mengatuk pintu langit, insya Allah para malaikat akan mendengar. Awas tutup dia lalu lihat lagi. Berapa kali sholat baca dia tahu? Hah? Lihat lagi. Nah, 3 kali dibaca mengatuk pintu langit. Jadi bangun dari tidur baca itu. Mudah kita bangun tengah malam supaya bisa mengatuk pintu langit. Kalau kita mengetuk pintu rumah belum tentu dibuka orang. Ketuk pertama belum tentu, kedua belum tentu, ketiga belum tentu, 4 kali tampar orang. Ngelar orang. Dan orang ini misalnya kita bersedekah setiap waktunya dan kita untuk sedekah itu amalan besar, amalan pahala yang baik, sedekah kita itu adalah amalan jahil. Sedekah itu amalan jahil. Amalan batinnya jangan mengesah. Just penting. Oh semalam kan dia wadah tulis kasih gayano, jangan itu nyambat itu umpama. Itu mengisahnya lalu batal. Dulu orang naik, saya kok Pak tambahin aja. Nah itu jadi biasa. Jadi gitu umpama nih, belum ceritakan yang lain lagi supaya pian paham. Pulang sebelum mudah dia. Umpama pian tuh halaman pian tampak kurang berputar, parkiran pian tuh tampak kurang berputar mobil. Tampak kurang berputar sepeda motor, lalu kita sarik, jangan sarikinya. Kenapa? Jadi jangan sarikinya. Amun kita sarik, batin kita hancur. Nyatakan ya. Ikhlaskan, belajar ikhlas. Buat ya Pak Haji, hari-hari untuk dulu tanahnya. Jadi ikhlas dulu ya, kayak salah. Nama Anda pulang paham. Misal dia makan, biarkannya. Tapi ikhlas, siapa tahu itu yang menolong kita dalam surga. Jadi
Jadi menolong orang dengan ikhlas. Menguluni maaf, membekesah yang jelek banyak. Contoh berceramah di Magalau, kuliknya amplop kosong. Ayo, berceramah lagi, amplop kosong pulang. 2 kali berceramah, 3 kali kosong pulang. Tulisannya untuk Tuan Guru Haji Jarkasi, stempel. Benar tulisannya. Dia dibuka isinya amplop dalam amplop. Ikhlas aja kita apa? Mendatangi tadi kami hadang-hadang 4 kalinya orang mati orangnya mati kita datang lagi. Nah itulah ujian orang alim itu, ujian orang saleh itu. Makanya orang miskin itu 9 dosa-dosanya. Orang alim itu 3 dosanya. Orang pengusaha itu 4 dosanya. Pengusaha. Orang dermawan 4 juga dosanya. Di mana dalilnya? Orang miskin 9, banyak banget. Sudah miskin 9. Contoh, kita hitung mata 2, telinga 2, hidungnya 2 lubang ya, maksudnya untung 1, 7 sudah. Dari pusat ke bawah 2 lubang 9. Tetangga lokal TV mendengar telinga benar, hidungnya melarat. Kalau melarat hidungnya makar. Imbe itu pulang matanya mendelik. Untung ya umat kami dia paling kali dia masuk dalam hati, tumbuh ke dalam bawahnya itu makin gana lubang, makin luas dosanya. 9. Orang alim 3, fitnah, hasud, dengki. Sidul kau melewatinya. Alim. Pengusaha apa? Tukar murah, jual larang. Bilinya ke dapur, kayak apa yang membujuki supaya kau dapat menukar. Sampai yang mau menjual 4 kali. Berpaksaan ada berpaksaan ada. Itu pengusaha, maaflah pengusahanya ini menyampaikan. Dermawan Pak 42. Kenapa? Nyumbang 5 sikit, tadi dia mau makan sok ampi. 4 jual kalau itu merasa disumbang lalu benar rasa apa. Nah ini yang dikatakan fika, bukan untuk Allah tapi kazata, atau adalah bohong. Ini yang menyebabkan rusaknya amal kita. Itu adalah amalan hati, itu adalah amalan batin kita. Ini yang dikasih ini niat akan hati. Ini dapat pulang ilmu sebuting, dapat ilmu yang lain. Ketika dia sedekah, maka dia membangkitkan, maka Allah tanya, sedekahmu itu untuk siapa? Fika, untukmu ya Allah. Kazata, kamu bohong kata Allah. Kamu dusta, supaya kamu sedekah kamu itu disebut-sebut orang dermawan. Maka kira kamu telah mendapatkan kesebutan daripada orang-orang itu. Sebagaimana orang dermawan. Kamu merasa bangga di rumah, kamu dipuji di rumah, merasa bangga. Kata Allah, kamu dusta adalah bohong. Dan ia dilimpahkan orang itu ke dalam neraka, tapi di atas. Dalam neraka, tapi di atas. Artinya tak masuk ada, tapi kan apinya juga. Nah jadi itu Pak hati tadilah katakan hati. Sama dengan sembahyang hati juga. Jangan baca-baca, berarti bila baca-baca itu jahil, amalan jahil rusak. Baca-baca paham lebih. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apabila dia membaca itu Rabbi firli warhamni. Padahal itu santunan kita kepada Allah. Rabbi firli, wahai Tuhanku ampuni aku. Rasa nak menangis hati di hadapan Allah. Warhamni, balas kasihani. Wajibun beri aku petunjuk. Warfa'ni, angkat derajat, warzuqni dari akhir rezeki. Memohon kepada Allah
wah gini, wah andi berikan aku kesehatan badan. Sugi tapi awak kering, pakai duit banyak. Karena aku belanja kan sugi duit banyak nih, awaknya kering, pakai sihat kan duit sama aja juga. Bujur-bujur malah takkan doa. Itu doa itu, Rabbi firli itu doa. Tapi kita menggunakannya sembarangan. Ketika Allah berfirman kepada Sayyidina Ali, begitu mendengar azan kumandang azan, orang mengumandangkan azan, Ali itu pucat mukanya. Ali radhiyallahu anhu pucat mukanya. Kenapa Ali kamu pucat? Itu nah bumi berkata kepadaku, itu langit berkata kepadaku. Kenapa Ali? Gunung juga berkata kepadaku. Kenapa Ali? Gunung enggan menjawab, takut menjawabnya. Kenapa takut? Gunung serahkan kepada aku, langit serahkan kepada aku, bumi serahkan kepada aku, manusia yang menanggung jawabnya. Begitu mendengar azan, pucat muka Ali karena takut. Siapa ini? Datanglah amanah Allah kepadaku, kata Ali. Makanya aku takut. Gunung hanya takut dan menjawab, apalagi langit, apalagi gunung. Saking takutannya gunung dan langit, yang menjawabnya apa? Manusia, makhluk manusia. Makanya bujur-bujur menghadapi. Kenapa kamu pucat Ali? Kamu berwudu kenapa pucat Ali? Aku pucat berwudu, aku takut. Siapa aku hadapi ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal kita sampai kepada Allah apa ada? Belum tentu sampai. Karena apa? Dihalangi Tuhan. Tuhan menghalangi, Allah kada menerima. Ini dua dalil. Kerjakan. Kalau contohkan ujar, maaf ulang sedikit, ujar laki umanya ulah akan pengaku kopi Adam dulu abahnya lah ulun haur membasuh piring bisa. Itu sudah dinilai Allah, itu sudah dinilai oleh malaikat. Dia tidak dapat imam, dia tidak dapat pahala makmum. Padahal santun suara gini tadi, Adam dulu abahnya lah ulun haus sekumat membasuh piring. Karena ulun basuh piring, karena ulun melakukan hidup yang sekumat. Halus nilainya di hadapan lakinya, tapi di hadapan Allah, Allah catat malaikat Tuhan lindungi tidak sampai kepada Allah. Tuhan lindungi tidak sampai kepada Allah. Kenapa? Belum ada nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang ada nilai, tapi Tuhan yang melindungi. Di dua bahasanya. Tuhan yang melindungi, Allah hendak menilai, tapi tidak sampai kepada Allah karena dilindungi oleh Tuhan. Tuhan, Allah juga berguru lain. Nah, kan salah dalil ya. Tuhan ya Tuhan juga, Allah juga. Bila Allah kada ketujuh dilindungi, bila Allah kada ketujuh Tuhan melindungi, bila Tuhan kada melindungi Allah ketujuh berarti dua. Makanya amalan jahil, amalan batin. Bila amalan batin berarti Allah meridai, bila amalan dia Tuhan melindunginya. Sudah singkat ya. Udah ya. Silakan. Ini adalah saudara kita ya Allah semakin. Nah, jadi itu paham sudah. Bila hati batin pian berarti Allah meridai, bila jahil pian kada ketujuh berarti Tuhan melindungi pian. Bahasanya pahami dulu pian, ulang lagi pian paham. Hati batin itu keridaan Allah, jahil pian ini Tuhan. Tuhan itu marahnya, Tuhan itu merata Tuhan tuh. Kada pilih siapa? Agama itu sama semuanya. Penganut agama sama, Tuhan dia sebut. Karena itu yang melindungi, karena ada kofornya. Itulah yang dilindungi oleh Tuhan. Kalau sampai kepada Allah. Nah, kayak apa kita supaya bisa sampai kepada Allah? Belum contohkan lagi supaya paham. Kalau komandan dengan inspektor, berarti beda kan? Yang di belakang apa? Di belakang kita tak boleh barisan apa aja. Anak buahnya apa itu ya? Nah, anak buah berdiri di belakang misalnya kan? Komandan syok, kami ke belakang. Kayak inspektor, bila inspektor ini kada menyuruh balik ke tempat, ada barang terbalik ke tempat.
Berarti di belakang para ya berataan. Paham lah? Itu umpama aja. Supaya biar paham, memberikan tamsilan paham. Nah, bila hati pian setengah-setengah, berarti ditutupi oleh Allah, ditutupi oleh Tuhan tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sedikit ya. Tadi, ulahkan kopi, ini hitam dulu lah, dia tidak dapat pahala imam, dia tidak dapat pahala makmum. Nah, laki berdosa dengan bini pun berdosa dengan laki. Kenapa disuruh laki? Hadam dahulu. Allah malaikat catat sudah di hadapan Allah, tapi Tuhan menutupinya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namulah tak halang masuk ke surga. Ketika kita mati, tanah itu di kepala, anak di hidung, yang ada bau tanah. Apalagi surga, Allahumma arini ra'yatal jannah. Jangankan mencium surga, apalagi tanah. Ini yang paling sulit bagi kita, memahami hati yang ikhlas. Bila dia paham, mudah-mudahan paham dari hati lagi. Jangan merasa dipuji orang. Datang di mana sih? Datang pengajian ke merasa gembira pujian. Wah, merasa memuji dipuji, merasa hilang pengajian tadi. Allah berfirman kepada orang tersebut, mengetahui amalan batin itu lebih penting daripada amalan zahir. Walaupun kita terpesona amalan zahir, puncaknya ketinggian daripada ilmu, ketinggian daripada orang Islam, yaitu adalah jihad, sedekah, dakwah. Itu adalah puncak-puncaknya amalan zahir. Tapi di dalam hatimu itu kada terperhatikan. Apapun yang ada di dalam hatimu adalah semua amalan zahirmu adalah rusak. Amalan zahirmu rusak, maka amalan batinmu juga adalah rusak. Jadi sedekahmu itu adalah sia-sia. Arti sia-sia itu tidak diterima oleh Allah, tertutupi oleh Tuhan. Maka apa Tuhan jangan mengganggu sedekah kita, tanamkan niat kita dengan amal ibadah kita. Nah, jadi disitulah zahir dan batin bedakan. Nang zahir pian datang sini dengan zahirnya dia, duduk dengan zahir dia, tapi hati batin dia niatkan untuk beribadah, niatkan untuk belajar. Di situ dia tanamkan dalam hati dia sedetik masuk ke dalam hati dia, jangan dikeluarkan lagi, dia simpan dalam hati dia, tanamkan itu. Itulah menjadi keberkahan baik dunia maupun akhirat. Nah, saudara kita, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kita kepada dan dipanjangkan umur, disihatkan badan, dimurahkan rezeki, diampuni dosa-dosa orang tua kita, datu-datu kita, semua keluarga kerabat kita, dan mendapat rahmat dan taufik hidayah daripada anak cucu-cucunya, beramal dan mendapat ilmu dan mendapatkan amalan-amalan yang baik dari Allah, maka diampunkan datu-datu ini kita sebaratan di dalam kuburnya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah.